Kisah Raja Dhammasedi, sang raja bijak dari Hanthawaddi, di lembah subur di wilayah selatan Burma, di antara hamparan sawah dan aroma bunga teratai yang mekar di pagi hari, lahirlah seorang anak laki-laki yang kelak akan dikenang sebagai salah satu raja paling bijaksana dalam sejarah negaranya. Tahun itu adalah pertengahan abad ke-15, masa di mana kerajaan Hanthawaddi berdiri megah di bawah sinar Buddhisme dan perdagangan yang ramai dari negeri-negeri seberang laut. Anak itu diberi nama Dhammasedi, sebuah nama yang berarti raja dari hukum Dharma, nama yang seolah telah menubuatkan jalan hidupnya kelak. Masa muda di bawah bayangan biara. Sejak kecil, Dhammasedi bukanlah anak yang tumbuh di istana. Ia bukan putra mahkota, bukan pula anak dari darah biru. Ia adalah seorang anak rakyat biasa, yang sejak usia muda diserahkan oleh orang tuanya kepada para bhikkhu di biara Kalyani. Biara terkenal di wilayah Taton yang menjadi pusat pembelajaran agama Buddha. Di bawah atap bambu dan dinding bata merah tua biara itu, ia belajar membaca naskah Pali kuno, menghafal Vinaya aturan Sangha, dan mendalami makna sejati dari ajaran Sang Buddha. Setiap fajar ia bangun sebelum matahari terbit, menyapu halaman biara, dan kemudian duduk bersila mendengarkan wejangan gurunya. Ia bukan hanya cerdas, tetapi juga memiliki ketenangan jiwa yang jarang ditemui pada anak-anak seusianya. Ketika teman-temannya bermain di luar, Dhammasedi lebih sering duduk di bawah pohon bodhi, memandangi langit sambil merenungkan makna penderitaan dan kebahagiaan. Seiring berjalannya waktu, kecerdasannya menarik perhatian para guru dan bahkan sampai ke telinga penguasa Hanthawaddi waktu itu, Ratu Shinsabu, satu-satunya ratu yang memerintah dengan kebijaksanaan dan hati seorang ibu bagi rakyatnya. Ketika Dhammasedi telah cukup umur dan dikenal karena penguasaannya dalam kitab suci, Ratu Shinsabu memanggilnya ke istana. Ia menatap pemuda itu lama, lalu berkata dengan lembut, "Engkau bukan hanya seorang bhikkhu, Dhammasedi. Engkau adalah cahaya kebijaksanaan yang lahir untuk menuntun manusia keluar dari kegelapan." Dengan itu, sang ratu menjadikannya penasihat rohani kerajaan. Di usia mudanya, Dhammasedi telah menjadi sosok yang dihormati bukan karena darah, tetapi karena kebijaksanaan. Dari bhikkhu menjadi raja, ketika Ratu Shinsabu mulai menua dan merasa waktu hidupnya mendekati akhir, ia mengambil keputusan yang mengejutkan. Ia akan turun tahta, namun bukan putra, bukan kerabat, dan bukan bangsawan yang ia pilih menjadi penerus, melainkan sang bhikkhu yang bijak itu, Dhammasedi. Banyak bangsawan menentang keputusan itu. Bagaimana mungkin seorang mantan bhikkhu yang tak pernah memimpin pasukan atau urusan negara menjadi raja? Seru mereka. Namun sang ratu menjawab dengan tenang, "Lebih baik negeri ini dipimpin oleh orang yang mengerti Dharma daripada oleh mereka yang hanya mengerti pedang." Maka, pada tahun ketika bunga teratai bermekaran di musim hujan, Dhammasedi naik tahta menjadi Raja Hanthawaddi. Ia meninggalkan jubah saffron dan mengenakan pakaian kebesaran kerajaan. Namun di hatinya, ia tetap seorang bhikkhu. Ia memerintah bukan dengan ambisi, melainkan dengan welas asih. Pemerintahan yang damai dan makmur. Raja Dhammasedi dikenal bukan karena penaklukan, melainkan karena kedamaian dan keadilan. Ia tidak menaklukkan negeri-negeri jauh. Ia menaklukkan hati rakyatnya sendiri dengan kebajikan. Ia membangun Kalyani, inscriptions batu-batu prasasti yang diukir dengan tulisan Pali, mencatat dengan rinci usaha sang raja untuk memurnikan kembali Sangha komunitas bhikkhu. Sebelum masa pemerintahannya, banyak biara yang telah menyimpang dari aturan disiplin. Ada bhikkhu yang lebih sibuk dengan upacara duniawi daripada ajaran sejati. Dhammasedi, dengan kebijaksanaan dan keberaniannya, memutuskan untuk mengirim sekelompok bhikkhu Burma ke Sri Lanka, agar mereka dapat menerima penahbisan ulang dari garis suci Theravada yang murni di sana. Ketika para bhikkhu itu kembali, mereka membawa semangat pembaruan dan dengan dukungan penuh dari sang raja. Seluruh wilayah Mon dan Burma bagian selatan memasuki zaman kebangkitan Buddhisme yang baru. Ia mendirikan biara-biara baru, memperbaiki yang lama, dan menjadikan agama Buddha sebagai landasan utama pemerintahan. Tidak hanya itu, ia juga menetapkan hukum-hukum kerajaan berdasarkan prinsip Dharma, di mana keadilan selalu diimbangi dengan belas kasih, kebijaksanaan di atas singgasana. Dalam istananya di kota Pagu, Dhammasedi sering mengundang para bhikkhu,
cendekiawan, dan pedagang dari berbagai negeri. Hanthawaddy pada masa itu menjadi pusat perdagangan dan budaya terbesar di Asia Tenggara. Dikunjungi oleh kapal-kapal dari Siam, Ceylon, India, bahkan Arab dan Portugis. Namun sang raja tetap hidup sederhana. Ia menolak kemewahan yang berlebihan. Setiap pagi, ia sering berjalan kaki tanpa pengawal menuju biara terdekat untuk memberikan sedekah. Rakyat yang melihatnya menundukkan kepala, bukan karena takut, melainkan karena hormat. Dhammasedi juga dikenal sebagai penulis dan dermawan besar. Ia menulis beberapa teks Buddhis dalam bahasa Mon dan Pali, serta mendanai penerjemahan naskah-naskah suci dari luar negeri agar dapat dipelajari oleh rakyatnya. Ia memerintahkan pembangunan menara emas di Pagoda Swedagon di Yangon sebagai tanda persembahan suci bagi Sang Buddha. Menurut legenda, ia menyumbangkan sejumlah besar emas dari perbendaharaan kerajaan untuk melapisi puncak pagoda itu, menjadikannya berkilau di bawah. Matahari selatan simbol kemurnian dan kebajikan memancar ke seluruh negeri. Keadilan yang lembut tapi tegas. Raja Dhammasedi tidak hanya religius, ia juga raja yang adil dan bijaksana dalam pemerintahan. Ia memperkenalkan sistem administrasi yang lebih teratur, menertibkan pajak tanpa menindas rakyat kecil, dan memastikan bahwa pejabat-pejabat kerajaan hidup bersih dari korupsi. Suatu hari, seorang bangsawan besar terbukti melakukan kecurangan dalam pengumpulan pajak. Para penasihat kerajaan menuntut agar ia dihukum mati. Namun sang raja menolak. Ia berkata, keadilan tanpa belas kasih adalah kekejaman. Belas kasih tanpa keadilan adalah kelemahan. Maka biarlah aku memilih jalan di tengahnya. Bangsawan itu tidak dihukum mati, tetapi dijatuhi tugas untuk mengabdi di biara selama 1 tahun penuh. Ketika ia kembali, ia telah berubah menjadi orang yang rendah hati. Kabar ini tersebar, dan rakyat pun semakin mencintai rajanya. Akhir hayat sang Raja Dharma. Setelah lebih dari 20 tahun memerintah dengan damai, usia Raja Dhammasedi mulai menua. Tubuhnya melemah, tetapi pikirannya tetap jernih seperti air danau yang tenang. Ia tahu bahwa waktunya di dunia hampir habis. Pada suatu malam, ia memanggil para bhikkhu dan pejabat istana ke ruang meditasinya. Dengan suara lembut, ia berkata, "Aku lahir bukan untuk memerintah, melainkan untuk melayani. Kini tugasku telah selesai. Semoga rakyatku hidup dalam damai dan kebajikan." Beberapa hari kemudian, ia wafat dalam posisi duduk bersila. Dengan senyum tenang di wajahnya, langit di atas Pegu saat itu berwarna keemasan, seolah seluruh dunia menundukkan kepala bagi sang raja yang telah memerintah dengan kebijaksanaan sejati. Warisan Dhammasedi. Nama Dhammasedi tetap hidup jauh melampaui masa hidupnya. Prasasti-prasasti yang ia tinggalkan masih menjadi sumber sejarah penting hingga kini, mencatat pemurnian Sangha dan hubungan spiritual antara Burma dan Sri Lanka. Ia dikenang bukan sebagai penakluk, tetapi sebagai pembawa cahaya Dharma, raja yang mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak berasal dari pedang, tetapi dari kebijaksanaan dan welas asih. Rakyat Mon dan Burma masih menyebutnya dengan penuh penghormatan, Dhammarja, raja dari Dharma. Dan dalam setiap doa di biara-biara kuno, namanya disebut dengan bisikan penuh hormat, seolah roh kebijaksanaannya masih berkelana di antara suara lonceng, pagoda dan cahaya lilin yang berkedip. Tindakan dan pencapaian Raja Dhammasedi. 1. Memurnikan kembali ajaran dan tata tertib Sangha melalui Kalyani Inscriptions. 2. Mengirim bhikkhu ke Sri Lanka untuk menerima penahbisan ulang dalam tradisi Theravada murni. 3. Membangun dan memugar banyak biara serta pagoda, termasuk memperindah Swedagon Pagoda. 4. Menjadikan agama Buddha sebagai dasar pemerintahan dan hukum negara. 5. Mendorong perdagangan dan hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan lain di Asia. 6. Menerapkan hukum yang adil dan penuh belas kasih bagi rakyatnya. 7. Menulis dan mendukung penerjemahan naskah-naskah Buddhis ke dalam bahasa Mon. 8. Meninggalkan warisan kedamaian dan toleransi antarumat beragama di wilayah selatan Burma. 10. Tindakan agung Raja Dhammasedi sang cahaya dari Dharma. Bab pertama, penempaan jiwa di biara Kalyani. Sebelum menjadi raja, Dhammasedi adalah seorang anak biasa dari keluarga sederhana di wilayah Taton. Ia tidak tumbuh dalam kemewahan istana, tetapi dalam keheningan biara. Di biara Kalyani,
Ia mempelajari kitab Pali, mendalami ajaran Vinaya, dan menjadi salah satu bhikkhu muda paling berbakat di generasinya. Ia dikenal karena kecerdasan dan ketenangannya. Ketika teman-temannya sibuk berdiskusi tentang kekuasaan, Dhammasidi lebih memilih membicarakan tentang penderitaan manusia dan jalan menuju pencerahan. Dari masa kecil inilah terbentuk jiwa kepemimpinan spiritual yang kelak menjadi dasar seluruh kebijakannya. Ia juga menulis tafsir singkat tentang Sutta Nipta, menunjukkan pemahamannya yang dalam tentang welas asih dan kesederhanaan. Masa mudanya sebagai bhikkhu membentuk keyakinan bahwa raja sejati harus menjadi pelayan dharma, bukan tuan atas rakyatnya. Bab kedua, kepercayaan Ratu Shinsawu. Kebijaksanaan Dhammasidi sampai ke telinga Ratu Shinsawu, penguasa Hantawa di kala itu. Ratu tersebut adalah sosok suci dan religius yang mencari penerus, bukan dari garis darah, tetapi dari kebajikan. Ia memanggil Dhammasidi ke istana dan mendengar langsung tutur lembutnya tentang kebenaran dan keadilan. Sang ratu merasa bahwa pemuda ini adalah reinkarnasi dari raja-raja bijak masa lampau. Setelah bertahun-tahun menjadi penasihat rohani, Ratu Shinsawu menyerahkan tahtanya kepada Dhammasidi, sebuah keputusan langka dan berani. Dengan demikian, Dhammasidi naik tahta bukan melalui pedang atau warisan, melainkan karena kebijaksanaan. Ia menjadi raja pertama di wilayah Mun yang berlatar belakang monastik, menjadikan istana sebagai tempat yang bercahaya oleh dharma, bukan intrik. Bab ketiga, reformasi agama dan pemurnian Sangha. Begitu ia duduk di singgasana, Dhammasidi menyadari bahwa kerajaan Handrawadi kaya dan makmur, tetapi spiritualitas rakyat mulai melemah. Banyak bhikkhu telah menyimpang dari disiplin Vinaya. Ada yang menerima sedekah berlebihan, ada yang hidup mewah. Maka ia memulai reformasi agama terbesar dalam sejarah Burma. Ia memanggil semua bhikkhu ke kota Pagu, dan dengan penuh hormat, ia berbicara kepada mereka. Sangha adalah cahaya dunia. Bila cahayanya redup, dunia pun akan gelap. Maka mari kita nyalakan kembali pelita suci itu. Ia kemudian mengirim misi ke Sri Lanka, negeri yang terkenal mempertahankan garis kemurnian Theravada. Para bhikkhu Burma dikirim untuk ditahbiskan ulang di sana. Dan ketika mereka kembali, Dhammasidi sendiri menyambut mereka dengan penuh hormat. Untuk menandai peristiwa itu, ia memahat prasasti Kalyani batu besar bertuliskan Pali yang menjelaskan langkah-langkah pemurnian ajaran. Prasasti itu menjadi salah satu dokumen Buddhis paling berharga dalam sejarah Asia Tenggara. Bab keempat, pembangunan biara dan pagoda. Dhammasidi tidak hanya memurnikan ajaran, ia juga memperindah simbol-simbol suci. Ia memperluas dan memperbaiki biara-biara tua, membangun pusat studi di kota Pagu, Tatam, dan Martaban. Yang paling terkenal adalah sumbangannya pada pagoda Swedagon di Yangon. Ia memerintahkan agar puncaknya dilapisi emas, murni dan permata berharga, menjadikannya bersinar dari kejauhan, tampak seperti matahari suci di bumi. Rakyat percaya bahwa kemegahan Swedagon pada masa itu adalah refleksi dari karma baik seorang raja yang suci. Selain itu, ia mendirikan pagoda Kalyani Taing, tempat upacara penahbisan dilakukan, dan biara pepohonan Bodhi, di mana para bhikkhu bisa bermeditasi tanpa gangguan duniawi. Bab kelima, pemerintahan berdasarkan dharma. Raja Dhammasidi memerintah bukan dengan hukum besi, melainkan dengan prinsip dharma. Ia menulis Dhammanti, kumpulan aturan kerajaan yang berpadu dengan ajaran moral Buddhis. Isinya menekankan keadilan yang berbelas kasih, kesederhanaan pejabat, dan perlindungan bagi rakyat kecil. Ia menghapus hukuman mati bagi pelaku kejahatan ringan dan menggantinya dengan kerja sosial atau pelayanan keagamaan. Ia juga memerintahkan agar setiap kota memiliki balai mediasi, tempat rakyat dapat mengadu tanpa takut. Ketika seorang petani datang mengadu karena kehilangan tanahnya akibat penipuan bangsawan, sang raja turun tangan sendiri. Ia berkata di hadapan seluruh pejabat, kekuasaan yang menindas satu jiwa pun bukan kekuasaan yang sah. Setelah itu, tanah dikembalikan kepada si petani, dan bangsawan itu diperintahkan hidup sederhana di biara selama setahun, agar ia belajar arti rendah hati. Bab ke-6, diplomasi dan hubungan antar negeri. Dhammasidi memahami bahwa kebijaksanaan tidak hanya lahir dari dalam negeri, tetapi juga dari hubungan antar bangsa. Ia menjalin hubungan damai dengan kerajaan Ayutthaya Siam, Sri Lanka, dan negeri-negeri di pesisir India.
Ia mengirim utusan dan hadiah berupa naskah Buddhis, gading, dan emas kepada raja-raja lain. Sebagai tanda persaudaraan spiritual dengan Sri Lanka, ia menjalin persahabatan mendalam, saling bertukar kitab dan buku untuk belajar. Hantawadi di masa itu menjadi pusat perdagangan dan spiritualitas. Tempat kapal-kapal dari Arab, Tiongkok, dan India berlabuh di pelabuhan Martaban, membawa barang dan ilmu pengetahuan. Ia membuka pelabuhan bagi pedagang asing, tetapi tetap menjaga agar budaya Mon dan Buddhisme tidak terkikis oleh pengaruh luar. Bab ke-7, pendidikan dan ilmu pengetahuan. Di bawah pemerintahannya, pendidikan berkembang pesat. Ia mendirikan sekolah-sekolah yang berafiliasi dengan biara, di mana anak-anak belajar membaca, menulis, dan mengenal ajaran moral. Ia mengirim cendekiawan untuk menyalin naskah-naskah Buddhis dari naskah daun lontar tua ke bentuk baru, agar tidak punah. Dhammasedi juga mendukung penerjemahan teks dari bahasa Pali ke dalam bahasa Mon, agar rakyat biasa bisa memahami ajaran suci. Ia berkata, ilmu pengetahuan bukan untuk mereka yang berkasta, tetapi untuk semua yang ingin tercerahkan. Hantawadi pun dikenal sebagai pusat studi Buddhis terbesar di Asia Tenggara. Banyak bhikkhu dari Siam, Lanna, dan Sri Lanka datang untuk belajar di bawah perlindungan sang raja. Bab ke-8, kehidupan pribadi dan kesederhanaan. Meski hidup di Istana Megah, Dhammasedi tetap menjalani kehidupan sederhana seperti bhikkhu. Ia tidur di kasur tipis, makan secukupnya, dan tidak membiarkan musim serta pesta berlebihan di istana. Ia sering berjalan kaki tanpa pengawal menuju biara terdekat untuk memberi sedekah kepada bhikkhu. Rakyat yang melihatnya menunduk, bukan karena takut, tetapi karena hormat dan kasih. Ia juga menolak untuk memperbanyak selir atau memperluas istana. Ketika para penasihat memintanya membangun istana baru, ia menjawab, istana terbaik adalah hati yang damai, dan itu tidak butuh batu marmer. Bab ke-9, hukum dan keadilan yang mencerahkan. Raja Dhammasedi dikenal karena rasa keadilannya yang lembut namun tegas. Ia membuat sistem pengadilan bertingkat yang memastikan rakyat miskin mendapat hak yang sama. Pejabat yang korup dihukum dengan cara bermeditasi di bawah pengawasan bhikkhu, bukan disiksa. Ia percaya bahwa hukuman sejati adalah kesadaran atas dosa sendiri, bukan penderitaan fisik. Dalam catatan istana disebutkan, tingkat kejahatan di masa itu menurun drastis bukan karena takut dihukum, tetapi karena malu kepada sang raja yang suci. Bab ke-10, warisan dan akhir hayat. Setelah lebih dari 20 tahun memerintah, Dhammasedi mulai menua. Tubuhnya melemah, tetapi pikirannya tetap seterang cahaya lilin di malam gelap. Ia memanggil para bhikkhu dan pejabat, lalu berkata, aku datang dari biara, dan keheningan biara pula tempat aku kembali. Dunia telah cukup kuperindah dengan dharma. Kini biarlah generasi baru meneruskan cahaya ini. Ia wafat dengan damai dalam posisi duduk bersila, diiringi nyanyian parita para bhikkhu. Rakyat dari seluruh penjuru negeri datang membawa bunga, teratai dan menyalakan dupa di depan istana. Setelah kematiannya, Hantawadi dikenang sebagai kerajaan damai dan tercerahkan. Dan Dhammasedi diingat bukan hanya sebagai raja, tetapi sebagai Raja Samna, raja yang tetap seorang bhikkhu di dalam hati. Warisan abadi Raja Dhammasedi. Dari hidupnya, dunia mewarisi reformasi Buddhisme Theravada yang murni di Burma dan Mon. Kalyani Inscriptions, prasasti bersejarah yang masih dibaca hingga kini. Hubungan spiritual Burma Sri Lanka yang tetap lestari. Sistem hukum berbasis dharma yang adil. Citra raja sebagai penjaga kebijaksanaan, bukan penguasa pedang. Nama Dhammasedi masih bergema dalam dar di biara-biara Burma. Ketika lonceng biara berdentang setiap fajar, rakyat percaya bahwa gema itu adalah bisikan arwah sang raja yang mengingatkanmu. Jadilah penguasa bagi hatimu sendiri, dan dunia pun akan damai.